Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah. Dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 2881. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ala u'allimuka, maukah saya ajarkan kepada engkau khoslatin, beberapa perkara yang fa'ukallahu ta'ala bihin, yang Allah akan berikan manfaat kepada engkau dengan perkara-perkara itu. Apa? Ternyata satu saja nasihatnya. Alaika bil ilmi. Selalulah engkau terhadap ilmu. Maksudnya bagaimana? Selalulah mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi yang sudah bisa mengajarkan ilmu, terus ngajar terus. Alaika bil ilm. Mempelajari ilmu juga begitu, terus. Tidak berhenti sampai kita mati. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menulis dengan pena beliau. Maka ditanya, wahai Imam, sampai kapan nulis ilmu terus? Sudah jadi ulama besar masih nulis ilmu. Maka beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai kuburan. Jadi nulis terus. Kenapa? Fa innal ilma, karena ilmu adalah khalilul mu'min, kekasihnya orang beriman. Wal hilm, dan sikap aris adalah waziruhu, menterinya. Wal aql, dan akal adalah daliluhu, petunjuknya. Wal amal qayyimuh, dan amalan adalah pengurusnya. Jadi ilmu saja nggak cukup, Pak. Perlu diamalkan. Makanya sebagian ulama katakan, dikehendaki dari ilmu 5 perkara. 1, dihafalkan. 2, diamalkan. 3, didengarkan. 4, disampaikan. 5, diam ketika ada yang bicara, karena sedang menyampaikan ilmu. Warifqa, dan sikap lembut, itu adalah abuhu, bapaknya. Wallina, dan sikap lunak, itu adalah akhuhu, saudaranya. Wassabra, dan sikap sabar, itu adalah amiru jundihi, pemimpin tentara-tentaranya atau panglima tingginya. Hadis ini riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, derajatnya dhaif. Kalau dhaif, boleh kita katakan sebagai perkataan ulama, ya. Jadi tidak dikatakan sebagai sabda Nabi SAW, tapi boleh kita sampaikan dalam bentuk ucapan para ulama. Ulama berkata, alaika bil ilmi, fa innal ilma khalilul mu'min. Boleh. 82. Ala u'allimuka, maukah aku ajarkan padamu kalimatin, beberapa kalimat, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki terhadapnya kebaikan, yu'allimhunna iyyah, Allah akan mengajarkan kalimat-kalimat itu kepadanya, thumma la yumsihi abada, kemudian Allah tidak akan membuat lupa dia selama-lamanya. Qul, ucapkanlah. Nah, ini doa. Karena doa maka saya baca panjenengan tirukan. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Ini boleh dibaca dha'fi, boleh dibaca du'fi. Kalau orang Quraisy bahasanya pakai dhammah, du'fi. Wa khudh ilal khairi,
binasiyati waj'alil islama muntaha ridaya. Allahumma inni dha'if faqawwini wa inni dhalil fa'a'izzani wa inni faqir farzuqni. Hadis riwayat Tabarani dhaif. Allahumma ya Allah inni dhaif, saya lemah, faqawwi maka kuatkanlah fi ridhaka di dalam keridhaanmu, dha'fi kelemahanku. Wa khudh ilal khairi dan ambillah kepada kebaikan binasiyati ubun-ubunku. Maksudnya kita diarahkan terus oleh Allah kepada kebaikan. Waj'alil Islam dan jadikanlah Islam itu muntaha ridaya, puncak kepuasanku. Allahumma ya Allah inni dha'if, sungguh saya lemah, faqawwini maka kuatkan aku. Wa inni dzalil dan sesungguhnya saya rendah, fa'a'izzani maka muliakan aku. Wa inni faqir dan sungguh saya faqir, farzuqni maka rizkikanlah kepadaku. Ini doanya panjang, diambil yang paling akhir nggak apa-apa. Allahumma inni faqir farzuqni. Ya Allah, saya butuh padamu, berilah saya rezeki. Karena semua kita fakir, nggak ada di antara kita yang kaya. Semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Surat Fatir ayat 15. Wahai para manusia, kalian semua adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Jadi kita semuanya fakir kepada Allah. Nabi Musa minggat dari Fir'aun karena habis membunuh seorang Qibti. Maka dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka dia datang ke satu kampung, kampung Madian, dia kelaparan. Doanya apa? Rabbi inni ila ma anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya fakir kepada sesuatu kebaikan yang engkau turunkan. Nah, maka semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 83, ala u'allimuka, maukah saya ajarkan padamu kalimatin beberapa kalimat yang fa'akallahu bihin, yang Allah akan berikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu, wa yang fa'u man 'allamtahu, dan Allah beri manfaat kepada orang-orang yang kamu ajari. Nah, ini diperhatikan, ini adalah tata cara doa supaya hafalan kita kuat. Hafalan Qur'annya kuat. Pertama, salatlah lailatul jumu'ah, pada malam Jumat, 4 raka'atin, 4 rakaat. Apa yang dibaca? Taqra'u fil ula, kamu baca pada rakaat pertama, bi Fatihatil Kitab wa Yasin, surat Al-Fatihah dan Yasin. Ingat-ingat ya. Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Al-Mulk. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, bi Fatihatil Kitab wa bi Hamim Ad-Dukhan, surat Fatihah dan surat Ad-Dukhan. Wa fi tsalitsah, pada rakaat yang ketiga, bi Fatihatil Kitab wa bi Alif Lam Mim As-Sajdah, surat Al-Fatihah dan surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Wa fi rabi'ah, dan pada rakaat yang keempat, bi Fatihatil Kitab wa Tabarak Al-Mufassal, surat Al-Fatihah dan surat Tabarak yang ada pada surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu surat-surat pendek dari Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Fa idza faraghta, kalau kamu sudah selesai minat tasyahud, dari bacaan tasyahud tetapi belum salam, maka fahmadillah ta'ala, pujilah kepada Allah, wa athni alaih, sanjunglah kepada Allah, wa salli ala nabiyyin, selawatlah kepada para nabi, wastaghfir lil mu'minin, dan mintakanlah ampun untuk orang-orang beriman. Jadi memuji Allah, salawat kepada para nabi, kemudian memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin. Nah, kemudian baru membaca doa ini, doa supaya hafalan kita kuat. Allahumma arhamni, ya Allah rahmati saya, bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan maksiat-maksiat, abadan ma abqaitani, selama-lamanya, selama engkau menyisakan saya, maksudnya selama hidup saya. Jadi salah satu kunci supaya hafalan kuat itu meninggalkan maksiat. Al-Imam Waqi' ditanya, kok Anda itu bisa membaca satu kali langsung hafal?
obatnya apa? Apa yang dimakan? Apa yang diminum? Maka beliau mengatakan, kalau ada obat untuk menguatkan hafalan, itu cuma satu, tinggalkan maksiat, kata beliau. Maka maksiat menyebabkan hati kotor, sehingga hafalan tidak menancap di hati. Tapi kalau hati bersih, maka hafalan menancap di hati. Warhamni, dan rahmati saya, man min dari an atakallafa, bahwa saya memaksakan mala ya'nini, apa yang tidak berguna untuk saya. Warzuqni, dan rizkikanlah kepada saya husnan nazar, bagus melihat, melihat yang bagus. Fima yurdika anni, pada sesuatu yang meridhakan engkau dari saya. Allahumma badi'as samawati wal ardi, ya Allah pencipta langit-langit dan bumi, dzal jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wal izzatil lati la turam, dan kegagahan yang tidak bisa dituju, tidak bisa dicapai oleh makhluk yang lain. Jadi Allah punya kegagahan yang tidak bisa dicapai oleh makhluk. Nggak mungkin makhluk bisa mencapai kegagahan sebagaimana kegagahannya atau kemuliaannya Allah. As'aluka, saya minta padamu, ya Allah, ya Rahman, bijalalika, dengan kemuliaan dan dengan keagunganmu, wa nuri wajhika, dan dengan sinar wajahmu, antul zima qalbi, bahwa engkau melazimkan kepada hatiku, hifdha kitabika, menghafal kitabmu Al-Quran, kama allamtani, sebagaimana engkau telah ajarkan padaku. Warzuqni, dan berikanlah rizki padaku, an atluwahu, untuk aku membacanya, ala nahwil ladzi yurdika anni, pada kondisi yang engkau meridhakan engkau dariku. Wa as'aluka an tunawwira bil kitabi basari, dan aku minta padamu supaya engkau sinari dengan Al-Quran penglihatanku. Wa tutliqa bihi lisani, dan engkau fasihkan dengannya lidahku. Wa tufrija bihi karbi, dan engkau longgarkan dengannya kesusahanku. Wa tasraha bihi sadri, dan engkau longgarkan dengannya dadaku. Wa tasta'mila bihi badani, dan engkau gunakan dengannya badanku. Wa tuqawwini ala dzalika, dan engkau menguatkan aku terhadap hal itu. Wa tu'inani alaihi, dan engkau membantu aku terhadapnya. Fa innahu la yu'inuni 'alal khairi ghairuk, karena tidak bisa membantu kepada kebaikan selainmu. Wala yuwaffiqu lahu illa anta, dan tidak bisa memberikan taufik kepada kebaikan selain engkau. Nah, ini doanya kalau belum dihafal boleh dibaca dengan melihat tulisan. Karena ini bacanya boleh sebelum salam, boleh juga setelah salam. Setelah salam nggak apa-apa. Faf'al dzalika thalatha juma'. Lakukan itu selama 3 kali Jumatan. 3 kali Jumat, karena dilakukannya malam Jumat ya. Au khamsan au sab'an, atau 5 kali atau 7 kali. Tahfadhu bi'ilnillah, maka engkau akan hafal Quran dengan izin Allah. Wa ma akhta'a, dan tidaklah perkara ini meleset, mukminan qattu, kepada orang beriman siapapun juga. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Ini adalah doa supaya hafalan Qur'annya kuat. Tetapi wa awradahu Ibnul Jauzi, disebutkan oleh Ibnul Jauzi fil maudu'at, di dalam kamus hadis-hadis palsu, falam yusib, maka dia tidak tepat. Jadi kata Imam Suyuti, yang benar hadis ini bukan palsu, tapi cuma dhaif. Jadi ada diperselisihkan ulama ya. Ada yang mengatakan hadisnya palsu. Kalau palsu nggak usah diamalkan. Ada yang mengatakan nggak sampai palsu, cuma hadisnya dhaif saja. Berarti boleh nggak diamalkan? Boleh, karena hanya masalah fadilah amal. Tetapi kita harus sholat tahajud setiap malam. Karena kalau kita tidak pernah sholat tahajud, kemudian tahajudnya cuma malam Jumat tok saja. Nah, di situ ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini disuruhkannya oleh Nabi, oleh hadis ini adalah pada malam Jumat. Maka biasakan tahajud supaya boleh melakukan amalan ini. Tapi kalau nggak pernah tahajud, kemudian mengamalkan hadis ini, nggak bisa. Kenapa? Karena berarti mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud, dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 84. Ala unabbi'uka, maukah saya kabarkan padamu, bisyarrin nasi, dengan manusia paling jelek, yaitu man akala wahdah, orang yang makan sendiri. Makan sendiri ada 2 kemungkinan. Pertama, karena pelit, sehingga tidak mau kasih orang lain. Nabi Ibrahim orang yang paling dermawan, sehingga beliau tidak pernah makan kecuali panggil orang.
Sampai disebutkan beliau berjalan 1 mil untuk mencari orang supaya makan sama beliau. Kemungkinan kedua, dia makan sendiri karena sombong, tidak mau sama orang lain. Jadi makan jamaah, nggak mau. Kenapa? Nggak mau saya sama orang lain, maunya sendiri, ya, dengan piring sendiri, ya, karena sombong. Yang kedua, wa mana'a, dan dia mencegah rifdahu, pemberiannya. Maksudnya tidak mau memberi kepada orang, saking pelitnya. Wasafar wahda, dan dia safar sendiri. Padahal safar sendiri, kata Nabi, bersama dengan setan. Wadaraba abdah, dan dia pukuli budaknya. Jadi orangnya pelit dan kejam dan tidak mau memberi kepada orang lain. Itulah orang yang paling jelek. Tapi ada yang lebih jelek. Ala unabbi'uka, maukah saya kabari kamu bisyarrin min hadza, dengan yang lebih jelek lagi daripada itu. May yubghidun nas, orang yang benci kepada para manusia, wa yubghidunahu, mereka pun benci kepada dia. Jadi saling benci. Dia benci sama manusia, manusia benci sama dia. Nah, maka jangan seperti itu. Mari kita lakukan amal-amal yang baik yang menyebabkan manusia suka. Ala unabbi'uka, maukah saya kabari kamu bisyarrin min hadza, dengan yang lebih jelek lagi daripada itu. May yukhsha syarrahu, orang yang dikhawatirkan terhadap keburukan dia. Wala yurja khairuhu, dan tidak diharapkan kebaikannya. Berarti sebaliknya, orang yang baik adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Kita butuh sesuatu, datang kepada orang itu, pasti dia membantu. Nah, itu orang yang diharapkan kebaikannya. Ala unabbi'uka bisyarrin min hadza, maukah saya kabari yang lebih jelek lagi? Man ba'a akhiratah, orang yang menjual akhiratnya bidunya ghairih, dengan mengambil dunia orang lain. Maksudnya dia menyebabkan hancur akhirat dia, sementara dia mengambil dunianya orang lain. Misalnya menuduh orang lain, akhirnya orang yang dituduh tadi hancur. Tetapi dengan sebab itu, di akhirat nanti dia yang akan hancur. Imam Bukhari dituduh sebagai ahli bid'ah, akhirnya muridnya yang jumlahnya ribuan, tersisa tinggal 2 orang. Ahmad bin Salamah sama Imam Muslim. Itu akhir hayat Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari akhirnya pergi meninggalkan kampung dia mengajar. Kenapa? Dituduh orang, semuanya benci sama beliau. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah cabut nyawa saya saja daripada hidup sama orang-orang nggak baik kayak begini. Akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah, muridnya tinggal 2 orang. Tapi kemudian namanya harum. Nah, sementara yang menuduh beliau namanya tidak harum. Tidak banyak yang tahu namanya dan saya tidak usah sebut namanya. Ala unabbi'uka bisyarrin min hadza, maukah saya beritahu yang lebih jelek lagi daripada itu? Man akala dunya biddin, orang yang memakan harta dunia dengan menjual agama. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka ada ungkapan ulama yang sangat bagus, yaitu ardun nasi bil khasar, ba'i'ud dini bid dinar. Orang yang paling ridho mendapat kerugian adalah yang menjual agama untuk mendapatkan dinar. 85. Hadis ini tadi yang kita baca derajatnya dhaif. 85. Ala unabbi'ukum, maukah saya kabarkan kepada kalian bi khiyarikum, orang terbaik di antara kalian. Khiyarukum, orang-orang terbaik di antara kalian. Alladzina idza ru'u, orang-orang yang apabila mereka dilihat, dzukirallah, maka Allah pun menjadi diingat oleh orang-orang. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semisal dengannya. Ini maksudnya adalah para wali-wali Allah yang mereka itu kita melihat orangnya saja, melihat fisiknya saja, sudah kita langsung ingat Allah. Karena ilmu sangat tampak pada dirinya, sehingga kekhusyuan dalam sholat tampak pada dirinya, kelemah lembutan dalam akhlak tampak dalam dirinya. Pokoknya ajaran Islam itu tampak dalam dirinya, sehingga begitu kita melihat langsung ingat Allah. Nah, itu adalah apa? Tingkatan tinggi, tingkatan para wali-wali Allah, yang apabila manusia melihat mereka, maka mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini
Para ulama mengambil kesimpulan, berarti zikir kepada Allah itu adalah perkara yang paling penting. Sehingga kalau ada orang dilihat menyebabkan orang yang melihat ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, nah ini berarti para wali-wali Allah. Maka zikir kepada Allah adalah perkara yang paling penting. Dan itu nanti akan kita baca hadis yang menunjukkan hal tersebut. Nah ini hadis berikutnya. 86. Ala unabbi'ukum, maukah saya kabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum, amal terbaik, wa azkaha, dan paling suci, inda malikikum, di hadapan Allah yang memiliki kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling meninggikan derajat kalian. Yang dimaksud derajat itu adalah tingkatan dalam surga. Surga itu semakin naik, semakin tinggi, semakin utama, namanya darajat. Neraka itu semakin ke bawah, semakin dahsyat siksaannya, disebut darokat. Jadi bedanya jim, darajat, sama kaf, darokat. Wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian, min infaqidz dzahab wal fiddah wal warik, daripada menginfakkan emas perak. Wa khairil lakum min antal qaw aduwakum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian berjumpa dengan musuh, fatadribu a'naqahum, lalu mereka memukul tengkuk kalian, membunuh kalian, wa yadribu a'naqakum, dan mereka lalu kalian memukul tengkuk mereka dan mereka memukul tengkuk kalian. Kemudian Nabi menjawab, yaitu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah lebih utama daripada jihad, lebih utama daripada infak. Kok bisa? Para ulama katakan, karena semua amal soleh itu hanyalah wasilah dan wasitoh, yaitu perantara untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud tertinggi adalah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita infak? Ya, supaya kita sampai kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kenapa kita jihad? Supaya kita sampai kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah ini dibuat oleh Allah untuk diamalkan manusia supaya mereka ingat sama Allah. Salat tujuannya apa? Supaya ingat Allah. Jadi salat itu hanya perantara. Adapun ingatnya kepada Allah itu intinya. Mari kita lihat dalilnya. Wa aqimis salata lidzikri. Dan tegakkanlah salat untuk apa? Untuk ingat padaku. Maka kalau salat tapi tidak ingat Allah, nggak ada gunanya. Seperti orang munafik, salat cuma gerakan saja. Kenapa? Nggak ada ingat sama Allah. Mereka nggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu rohnya salat adalah apa? Khusyuk. Karena dengan khusyuk ini kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari kita tambah lagi usaha untuk kita khusyuk dalam salat. Karena itulah tujuannya salat, supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَذِكْرُاللَّهِ akbar. Sungguh zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu adalah perkara terbesar. Surat Ankabut ayat 45. وَلَذِكْرُاللَّهِ, ingat kepada Allah, akbar. Perkara terbesar. Berarti nggak ada yang lebih besar daripada ingat kepada Allah. Maka jihad, infak, sholat, semua itu semuanya adalah di bawahnya ingat kepada Allah. Sholat sendiri bagus. Tetapi yang paling inti di dalam salat adalah ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li iqamati dzikrillah innama ju'ila tawafu bil baiti wa baina safa wal marwati wa ramyul jimar. Tiada lain dilakukan tawaf, dilakukan sa'i, dilakukan melempar jumrah, itu semua tujuannya satu, liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan ingat kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Monggo. Nah, sebagian orang itu, ini para tasawuf ya. Tasawuf itu mereka meloncati semuanya sehingga paling inti adalah zikir, maka langsung zikir. Sehingga, mohon maaf, sampai dikatakan oleh mereka, fokus zikir, nggak usah baca apa-apa. Jangan sibuk dengan membaca
hadis, jangan sibuk dengan mempelajari ilmu, tapi sibuk zikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran seperti ini dianggap salah oleh para ulama ahli para muhaqqiqin. Mereka mengatakan al-ilmu aqrab, thumma ba'da dzalika riyadhah. Ilmu itulah yang paling dekat untuk kita bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya ilmu, baru kemudian melakukan riyadhah seperti yang mereka harapkan itu. Ya, fokus setiap saat zikir kepada Allah. Kalau mereka zikirnya kan Allah, 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 Allah. Jadi nggak pakai subhanallah, alhamdulillah. Kenapa? Supaya yang diingat hanya Allah saja Subhanahu wa taala. Sementara zikir Allah Allah juga nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya tidak langsung meloncat zikir tok, nggak begitu. Nih, tetap kita perlu ilmu. Karena sholat tidak akan diterima kalau tidak sesuai ilmu yang benar. Jihad tidak akan diterima kalau tidak sesuai dengan ilmu yang benar. Puasa Ramadan tidak akan diterima kalau tidak sesuai ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu semuanya kan wajib-wajib itu. Maka ilmu dulu, kalau sudah paham ilmunya, dasar-dasar ilmunya, baru kemudian memfokuskan diri untuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau langsung fokus zikir, kemudian sebagaimana mereka katakan, nggak usah menyibukkan dengan ilmu, tidak usah menyibukkan dengan baca kitab hadis, itu nggak benar. Maka tetap kita lanjutkan ya, mempelajari hadis-hadis ini. Ini kemudian kita juga jangan lupa bahwa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu adalah tujuan inti nantinya. 87. Ala ketahuilah ya rubba, betapa banyak nafsin ta'imatin, jiwa yang memakan, na'imatin, yang penuh kenikmatan, fid dunya, di dunia. Tetapi ja'iatin, nanti akan lapar, ariyatin, ja'iatun, akan lapar, ariyatun, akan telanjang, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Ala ketahuilah ya rubba, betapa banyak nafsin ja'iatin ariyatin, jiwa yang lapar, telanjang, fid dunya, di dunia, alias miskin. Ta'imatun, dia kenyang, na'imatun, nyaman, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Jadi maksudnya banyak orang yang di dunianya kaya, di akhiratnya miskin. Ada juga sebaliknya, banyak yang di dunianya miskin, di akhiratnya kaya raya. Mudah-mudahan semua kita kaya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala ketahuilah ya rubba, betapa banyak mukrimin li nafsih, orang yang memuliakan dirinya, wa huwa laha muhin, padahal sebenarnya dia itu menghinakan dirinya. Apa maksudnya? Memuliakan dirinya maksudnya mengikuti syahwatnya. Kalau mengikuti syahwatnya, berarti sama dengan muhin, menghinakan diri sendiri. Karena kita mengikuti syahwat, sama dengan menjauhkan dari Allah. Hatinya ingin syahwatnya diberikan. Nah, dia ikuti syahwatnya. Berarti seolah-olah memuliakan nafsunya. Tapi itu sama dengan menghinakan, karena nafsunya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ala ya rubba muhinin, betapa banyak orang yang menghinakan nafsunya, yaitu tidak mau menuruti nafsunya, wa huwa laha mukrim, berarti sama dengan dia memuliakan nafsunya tersebut. Karena di akhirat nanti nafsunya akan diberi derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ikuti nafsu. Ala ya rubba mutakhawwidin, betapa banyak orang yang mutakhawwidin, yang masuk, wa mutana'imin, dan dia itu bernikmat-nikmat, fima afa Allah, pada apa yang Allah berikan, ala rasulihi, pada rasulnya, yaitu harta rampasan perang, kemudian masuk dalam baitul mal. Malahu indallah, dia tidak memiliki di hadapan Allah min khalaqin, bagian. Jadi maksudnya para khalifah yang mereka itu tidak menggunakan harta baitul mal secara benar. Diambili untuk kesenangan dirinya dan untuk keluarganya saja, nepotisme dalam hal itu. Ala ketahuilah wa inna amalal jannah, sesungguhnya amalan surga itu adalah hazanun, adalah terjal, birabwatin, pada tempat yang tinggi. Maksudnya susah. Seperti kalau kita naik tempat yang tinggi, tur terjal. Sudah tinggi, terjal lagi. Jadi nggak datar gitu. Kalau tinggi tapi agak datar kan enak ya. Datar, naik sebentar, datar lagi. Wah ini terjal tinggi lagi. Susah.
Nah, susahnya amalan surga seperti itu. Disuruh bangun malam, padahal sangat ngantuk. Disuruh datang ke masjid sholat subuh, padahal masih dingin. Nah, serba susah. Sebaliknya, ala ketahuilah wa inna amalan nari, amalan neraka, maksiat-maksiat itu, sahlun datar, bisahwatin, pada area yang tidak tinggi. Sahwah itu adalah ardun layyinah, tanah yang lembut, yang lunak. Kalau sahlun datar, sudah datar, kemudian tanahnya lunak lagi, mudah untuk dilalui. Nah, maka mudahnya berbuat maksiat diserupakan oleh Nabi, oleh hadis ini seperti apa? Tempat datar yang lunak. Ala ketahuilah ya rubba syahwatin, betapa banyak syahwat sa'atan, syahwati sa'atin, syahwat yang cuma sesaat, awrathat huznan tawilan, menyebabkan susah yang berkepanjangan. Hadis ini dhaif. Tapi memang benar, betapa banyak syahwat sesaat tapi menyebabkan susah berkepanjangan. Orang zina, nikmatnya seberapa itu? 5 menit, 10 menit, 30 menit. Tapi habis itu susahnya bukan main. Apalagi ketahuan orang, apalagi dirajam mati, apalagi dicambuk. Malu sendiri. Dulunya keluar ke kampung, ke masyarakat, tapi setelah ketahuan zina, udah sembunyi di rumah. Sedih sendiri. Padahal kenikmatannya cuma 10 menit, 20 menit. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 88. Iyyaka jauhilah wa kulla amrin, setiap perkara yu'tadzaru minhu, yang harus minta maaf darinya. Jadi maksudnya kalau mau melakukan perkara itu yakinilah ini perkara yang tidak masalah. Jangan sampai kita melakukan gerusa-gerusu akhirnya terpaksa harus minta maaf. Mohon maaf sama orang-orang ini. Karena ternyata perbuatan kita mengganggu banyak orang. Nah, maka sebelum beramal maksudnya disuruh difikir dulu. Sebelum diucapkan disuruh difikir dulu. Karena sebagian orang itu nuruti nafsunya, nuruti marahnya, sehingga ngomong sakarepe. Habis itu harus minta maaf. Nih. Maka Nabi mengatakan, iyyaka, hindari. Seorang ulama Mesir namanya Dhunnun al-Misri mengatakan ada 3 perkara termasuk tanda orang sempurna. 1, waznul kalam, menimbang ucapan sebelum diucapkan. Apakah ucapannya baik ataukah tidak. Yang kedua, menghindari segala sesuatu yang menyebabkan kita harus minta maaf. Yang ketiga, jangan menjawab ucapan orang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh ngomong sama kita, tinggalkan, nggak usah dijawab. Seperti Rasulullah dipanggil, ya mudzammam, padahal namanya Muhammad. Muhammad terpuji, mudzammam tercela. Beliau lewat saja nggak peduli. Beliau katakan, mereka panggil mudzammam, saya namanya Muhammad. Nggak usah dijawab. Nah itu tanda orang sempurna. Tapi kalau ada orang ngomongin kita langsung panas, telinganya merah, kemudian langsung noleh, jawab. Nah, itu berarti tanda orang tidak sempurna. Nih, kamalnya sempurna seorang laki-laki, seorang rijal, itu adalah ketika memiliki sifat tadi. Tidak peduli sama orang-orang bodoh. Ya. Seperti orang Indonesia mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. 89. Iyyaka jauhilah wa ma yasu'u, apapun yang menyusahkan al-udhuna, telinga. Maksudnya telinga orang lain. Jangan sampai kita ngomong sesuatu yang telinga orang lain kalau mendengarnya jadi susah. Sebagaimana kita kan tidak suka kan kalau ada orang lain ngomong sama kita, kita jadi susah. Nah, jangan juga menyusahkan dengan ucapan-ucapan yang menyebabkan susahnya orang lain. 890. Iyyaka jauhilah wa qarina su'i, teman yang jelek, fa innaka, karena kamu bihi, dengannya, tu'rafu, akan dikenal. Ini hadisnya derajatnya palsu. Tetapi ada hadis yang semakna dengannya, ya. Yukhalil ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu akan sesuai dengan kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah memperhatikan siapa yang jadi teman. Karena kalau kita berteman dengan orang yang jelek, nanti kejelekannya akan merembet kepada kita.
Kalaupun kejelekannya tidak merembet kepada kita, itu nanti kita terkena imbasnya, yaitu kita terkenal sebagai orang jelek. Dia orang jelek kok. Taunya dari mana? Nah, itu teman-temannya orang-orang jelek. Nah, maka kita berteman, berdekat saja, itu sudah dianggap bahwa jelek, padahal kita tidak ikut dengan kebiasaan mereka. 91. Iyyaka hindarilah wassamara, ngobrol ba'da hada'atir rijl, setelah tenangnya kaki. Maksudnya ketika sudah malam. Karena malam itu tidak ada yang keluar rumah, maka disebut sebagai tenangnya kaki. Jadi jangan banyak ngobrol malam-malam. Kenapa? Fa innakum, karena sesungguhnya kalian la tadrun, kalian tidak mengetahui ma ya'tillahu, apa yang Allah datangkan fi khalqihi, pada makhluknya. Hadis riwayat Hakim sahih. Jadi kalau sudah malam jangan banyak ngobrol, tapi hendaklah tidur. Karena kalian tidak ngerti apa yang didatangkan oleh Allah pada makhluknya pada waktu malam-malam seperti itu. Termasuk teori tidur yang sehat, katanya jangan tidur belum tidur setelah di atas jam 11 malam. Artinya jam 11 itu sudah maksimal sudah. Kalau jam 11 masih bangun, tidak tidur, nah itu Allah sudah turunkan waktu itu sesuatu yang kalau kita hirup, maka kita tidak sehat. Jadi tidak sehat. Maka jam 11 harus sudah masuk rumah, harus sudah tidur. Jam 11 belum tidur, insya Allah cepat mati, alias mudah sakit dan seterusnya. 92. Iyyaka, hindarilah wattana'um, bernikmat-nikmat dengan dunia. Fa inna ibadallah, karena hamba-hamba Allah yang baik, laisu bil mutana'imin, bukanlah orang-orang yang bernikmat-nikmat dengan dunia ini. Bukan berarti menikmati dunia haram, bukan ya. Tapi kalau orang sudah terbiasa dengan kenikmatan, itu nanti diajak untuk yang sungguh-sungguh jadi susah. Diajak jihad, susah. Gimana biasanya bernikmat-nikmat sama keluarga, makan enak, tidur empuk, disuruh jihad, susah. Diajak iktikaf 10 hari akhir Ramadan, nggak akan bisa. Diajak untuk sesuatu yang sungguh-sungguh, nggak akan mampu. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan tana'um. Maka yang dimaksud di sini adalah bernikmat-nikmat yang dibiasakan, itu yang dilarang. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa. Karena Rasulullah pernah juga pakai baju yang nikmat dipakai. Harganya senilai 33 ekor unta. Satu baju harganya senilai berapa? 33 unta. Pernah Nabi pakai, tapi cuma sekali. Dikasih orang. Ini ya Rasulullah, ada hadiah untuk engkau. Nah, beliau pakai. Wah, nikmat sekali. Tapi hasil itu kemudian beliau lepas dan tidak pernah memakainya lagi. Riwayat Hakim. 93. Iyyaka, hindarilah wal haluba, kambing yang menyusu. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis berkaitan dengan sahabat Nabi yang kaya raya, namanya Abu Tayyihan. Dia kaya raya sehingga kambingnya banyak. Maka Rasulullah pada suatu malam beliau kelaparan, keluar dari rumah, ternyata bertemu Abu Bakar dan Umar. Ditanya, mau kemana kalian berdua? Maka Abu Bakar Umar mengatakan, ya Rasulullah, lapar nih, cari makan. Maka Rasulullah katakan, sama, saya keluar rumah malam-malam nih karena lapar. Mari kita datang ke rumahnya Abu Tayyihan, karena dia orang kaya. Jadi boleh kita datang ke orang kaya untuk minta makan ketika kita kelaparan, apabila kita tahu bahwa dia tidak masalah dengan kita datang seperti itu. Rasulullah sangat tahu bahwasanya Abu Tayyihan kalau didatangi nggak akan perengut. Bahkan malah senang sekali. Wah, yang datang Rasulullah, ini tamu paling mulia. Nah, betul, sampai di rumah sana, Abu Tayyihan katakan, Masya Allah, tidak ada orang yang lebih mulia tamunya daripada saya. Akhirnya langsung dia datang ke kandang kambing, dia sembelih kambing untuk dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah katakan, hindari hewan yang menyusui, jangan disembelih. Karena dia dibutuhkan oleh anak-anaknya. 94. Iyyaka, hindarilah wal khamra, minuman keras. Fa inna khati'ataha, karena kesalahannya atau dosanya, tufarri'ul khotoya, melebihi dosa-dosa yang lain.
Kama anna syajarataha, sebagaimana pohonnya minuman keras, yaitu pohon anggur, tufarri'u syajar, itu juga lebih tinggi daripada pohon-pohon yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dhaif, tapi maknanya sahih, bahwasanya minuman keras adalah induknya segala perbuatan buruk. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ummul khaba'ith, induknya semua perbuatan buruk. 95. Iyyaka, hindarilah, wanarul mukmin, apinya orang beriman. La tahrikka, jangan sampai membakar dirimu. Apa maksudnya apinya orang beriman? Maksudnya ini kiasan. Jangan mengganggu sesama orang beriman, karena mengganggu orang beriman menyebabkan masuk neraka. Maka itulah yang dimaksud narul mukmin, apinya orang beriman. Artinya mengganggu orang beriman menyebabkan kita dibakar dalam neraka. Wa in athara, meskipun orang beriman tadi dia salah, kulla yaumin, setiap harinya, sab'a marratin, sampai 7 kali. Jadi meskipun dia salah, tapi jangan diganggu. Salahnya dimaafkan. Kalau mau menegur, ditegur dengan baik. Jangan ditegur dengan menyakiti hati, itu mengganggu. Fa inna yaminahu, karena tangannya dia, biyadillahi, di tangan Allah. Idza syaa, jika Allah berkehendak, ayun isyahu, untuk membangkitkan dia dari perbuatan kesalahannya tadi, an asyahu, Allah akan membangkitkan dia atau menyadarkan dia dari kesalahannya tersebut. Hadis ini dhaif. 96. Iyyakum, hindarilah, wat ta'amal harra, makanan yang panas. Kenapa? Fa innahu yadhhabu bil barakah, karena panas itu melenyapkan berkah. Nah, panjenengan biasanya makan soto panas napa anyep? Panas to nggih. Bakso panas napa adem? Panas meleh, lenyap berkahnya, Pak. Wa alaikum bil barid, selalulah makan yang dingin. Jadi bakso cemplungi es ben adem nggih. Fa innahu ahna, karena itulah yang lebih nyaman. Wa a'dhamu barakah, dan lebih besar berkahnya. Tapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga soto panas silahkan, bakso panas silahkan. Yang penting jangan terlalu panas. Nah, terlalu panas kobong, berkahnya hilang betul. 97. Iyyakum, hindarilah, wal humrah, warna merah. Fa innaha, karena merah itu, ahabbu zina, paling disukainya perhiasan, ila syaitan, kepada setan. Nah, ini dalil PDI. Merah itu ternyata disukai oleh setan. Ya, PDI tenan. Tapi hadis ini juga dhaif. Sehingga ringkasnya, baju merah itu boleh atau tidak untuk orang laki-laki, diperselisihkan ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, merah yang dilarang oleh Nabi untuk laki-laki adalah merah yang murni. Tapi kalau ada campurannya hitamnya atau ada putihnya, maka nggak ada masalah. Karena Rasulullah itu sering pakai baju hibarah. Hibarah itu garis-garis, nah putih, kemudian ada garisnya. Garisnya kadang merah, kadang hijau. Berarti Nabi memakai baju merah, tapi merah yang tidak murni. Pendapat yang kedua, merah yang dilarang untuk laki-laki adalah merah yang khusus untuk para wanita. Misalnya kalau di Indonesia pink, nah, itu merah khusus wanita, itu nggak boleh untuk laki-laki. Karena laki-laki menyerupai perempuan itu dilaknat oleh Allah, sebagaimana perempuan menyerupai laki-laki dilaknat oleh Allah. Pendapat ketiga, merah yang dilarang untuk laki-laki adalah merah yang serupa dengan orang-orang kafir. Rasulullah melihat seorang sahabat Nabi pakai baju merah, maka ditanya, ummuka amaratka bihadza? Apakah ibumu yang menyuruh kamu pakai ini? Nah, berarti tidak boleh serupa dengan perempuan. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ada min thiyabil kufar, merah ini bajunya orang-orang kafir. Nah, berarti dari 2 hadis tadi diambil kesimpulan tadi, merah yang dilarang adalah 1 yang serupa dengan wanita, 2 yang serupa dengan orang kafir. Ada nggak merah yang serupa dengan orang kafir? Artinya ada warna khas merah orang kafir. Kalau nggak ada ya berarti nggak masalah. Tetapi warna apapun yang khas dengan orang kafir tidak boleh. Zaman dulu ada warna merah khas orang kafir. Kalau sekarang tidak ada, berarti nggak apa-apa.
Tapi ada warna oranye yang khas orang-orang Hindu. Tahu kan? Di kuil-kuil itu. Nah, mereka pakai baju warna oranye yang khas mereka. Nah, itu nggak boleh untuk orang beriman. 98. Iyyakum hindarilah wa abwabas sultan, pintu-pintu penguasa. Jangan sering-sering datang kepada penguasa. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya qad asbaha, dia telah menjadi sa'ban, susah, habuton, menurunkan derajat atau merendahkan derajat kita. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksudnya adalah kalau kita sering datang kepada penguasa, nanti jadi diremehkan oleh penguasa, menjadi orang dianggap rendah. Maka para ulama nggak mau mereka datang kepada penguasa. Imam Malik kadang-kadang datang kepada penguasa, tapi datangnya untuk ngasih nasihat. Nah, kalau begitu boleh. Kalau datang untuk minta, ini nggak boleh. Ini merendahkan apa? Derajat, apalagi seorang ulama. Maka ada satu hadis yang terkenal. Kalau ada ulama sering masuk ke penguasa, apa itu? Ulama apa itu? Idza ra'aital 'alim yukhalitu sultan mukhalatatan katsirah fa'lam annahu las. Ketahuilah kalau ada ulama sering datang kepada penguasa, bergaul dengan banyak dengan mereka, ketahuilah dia ulama maling. Ini hadis disahihkan oleh sebagian ulama, didhaifkan oleh sebagian yang lain. Imam Suyuti sampai menulis satu buku khusus tentang hal ini. Ini judulnya, ya. Ma rawahul asatin fi adamil maji'i ila salatin. Riwayat-riwayat para ulama tentang tidak datang kepada para penguasa. Enggak boleh datang kepada penguasa. Kecuali untuk tadi, ya, menasihati, silahkan datang. 99. Iyyakum, hindarilah oleh kalian, wa musyarratan nas, saling berbuat buruk dengan para manusia. Musyarrah itu kita berbuat baik berbuat buruk kepada manusia, dan mereka juga berbuat buruk kepada kita, saling berbuat buruk. Fa innaha, karena sesungguhnya hal itu tadfinu, akan mengubur al-ghurrah, kebaikan-kebaikan kita, wa tudhiru, dan memunculkan, menampakkan al-urrah. Apa itu al-urrah? Aib-aib kita atau cacat-cacat kita. Dalam riwayat yang lain, al-aurah, sebagai ganti dari al-urrah. Jadi maksudnya, kalau kita itu sering bertengkar dengan orang, itu kebaikan-kebaikan kita jadi terkubur. Orangnya kita sebenarnya banyak kebaikannya, tapi gara-gara suka bertengkar dengan orang, udah orang anggap orang nggak punya kebaikan. Padahal kebaikannya sebenarnya banyak. Nah, maka sering bertengkar itu menyebabkan apa? Kebaikan kita jadi terkubur, malah aib kita jadi muncul, dianggap jelek oleh orang-orang. Wong kaya senengane padu. Tapi kalau orang sering damai dengan orang lain, nah itu dianggap orang baik. Terakhir, 2900. Iyyakum, hindarilah, wal julusa 'ala turuqat, duduk di pinggir-pinggir jalan. Fa in abaitum, kalau kalian enggan, illal majalis, kecuali tetap duduk, fa'atut tariqa haqqaha, maka berikan kepada jalan akan haknya. Jadi hadis ini bicara tentang adab duduk di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Harus melakukan 5. 1. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ada 2 macam. 1. Jangan melihat yang haram. 2. Tidak melihat kepada barang yang dibawa orang. Tetangga kita beli sesuatu, membawa. Nah, pas lewat kita penterlengi, nggo apa iki? Nggo sate ra ngeki aku. Nah, itu nggak boleh. Jadi pura-pura kita nggak ngerti bawa apa. Nggak usah ditanya. Tuku nopo Pak? Nggak usah ditanya. Karena kalau dia ternyata beli sate, pekewoh nggak ngasih kita. Itu termasuk ghaddul basar. Yang kedua, kaful adza, menahan dari gangguan, jangan ganggu orang. Ketiga, raddus salam, jawab salam, wajib jawab salam. Yang keempat, wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf. Yang kelima, wan nahyu 'anil munkar, nahi munkar. Kira-kira bisa nggak Pak kita melakukan semua 5 hak jalan ini, 5 kewajiban jalan ini? Setiap ada perempuan lewat, berhenti dulu Mbak, muslimah pakai jilbab. Nanti ada orang lewat lagi, berhenti dulu, muslimah pakai jilbab. Rasito lingguh, nahi mungkar terus. Makanya nahi mungkar untuk dalam zaman kondisi sekarang,
untuk kita duduk-duduk pinggir jalan itu susah, nggak akan bisa melakukan. Karena saking banyaknya kemungkaran. Karena itu nggak usah duduk-duduk, nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Okay? Nongkrongnya di masjid saja. Hadis riwayat Qaf, Bukhari dan Muslim. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Dan saya ingatkan, tanggal 1 Dzulhijjah, saya lihat di kalender, itu hari Selasa besok insya Allah. Sekarang ini sudah hari Ahad. Nah, berarti waktu kita untuk potong rambut, potong bulu ketiak, bulu kemaluan, potong kuku bagi yang akan korban cuma 2 hari saja. Ahad, Senin. Nanti Senin malam itu sudah Selasa. Itu sudah nggak boleh lagi potong rambut. Maka malam ini saya sudah ganteng ini. Karena tadi itu saya langsung sempatkan apa namanya untuk potong rambut dulu. Karena kemarin yang tahun lalu itu saya menunda-nunda potong rambut sampai akhirnya masuk tanggal 1 nggak sadar. Ya sudah, nggak bisa potong. Akhirnya pas hari raya Idul Adha, gondrong bukan main. Nah, maka silahkan yang belum potong kuku, segera potong kuku. Bulu ketiak dibersihkan, bulu kemaluan, kemudian yang potong rambut, yang mau potong kemaluannya alias tatak, silahkan tatak sebelum tanggal 1. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.